Salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Ketemu kembali malam hari ini dalam kemurahan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan sudah sertai sepanjang hari ini. Kami ada dalam kemurahan-Mu. Sementara kami merenungkan firman-Mu, Engkau bersama dengan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tadi malam kami sedang membicarakan tentang Matius 25, tentang 10 gadis-gadis, 5 bijaksana dan 5 diantaranya bodoh. Tapi malam ini saya tidak bicara tentang Matius 25, sekalipun dalam tema yang sama yaitu bijaksana. Saya akan baca dalam kitab Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 tentang 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajar tentang 2 macam dasar. Dan ini yang kebanyakan dibangun oleh kita, dikriteriakan dalam 2 jenis dasar bangunan. Yang pertama bicara tentang batu. Yang kedua bicara tentang pasir. Jadi bangunan rohani yang kita bangun itu secara umum dibangun dalam 2 hal, yaitu batu dan pasir. Batu, Alkitab telah menggambarkan dalam banyak hal, itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus dan seluruh kebenarannya. Kemudian pasir, ini bicara tentang kebenaran-kebenaran dunia, kebenaran-kebenaran yang kita miliki secara manusiawi, yang satu dengan yang lainnya tidak saling bersekutu, dan satu kali akan mudah untuk tercerai atau bubar, karena memang tidak ada ikatan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memperingatkan kepada kita bahwa kita perlu membangun dasar iman yang benar, dasar iman yang berdasarkan kebenaran, dan kita diajarkan dasar ini supaya kita dapat memilih. Jadi malam ini saya akan bicara tentang belajar untuk bijaksana. Jadi Yesus telah memberikan dirinya menjadi dasar. Yesus juga telah mengajar pilihan-pilihan kebenaran, tapi dunia ini juga telah menyodorkan banyak pilihan-pilihan. Misalnya kebenaran-kebenaran dunia, ilmu pengetahuan, pengajaran orang lain dan sebagainya, itu juga merupakan kebenaran. Tapi sekali lagi ada banyak kebenaran-kebenaran itu yang tidak saling terkait satu dengan yang lain, apalagi dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga memperingatkan bahwa pentingnya kita membangun dasar yang teguh, dasar yang kuat itu karena Yesus juga tahu bahwa bangunan rohani yang kita bangun ini satu kali akan mengalami ujian, satu kali akan mengalami masa-masa pencobaan yang digambarkan oleh tiga hal di dalam ayat yang ke-25. Yang pertama bicara tentang hujan, yang kedua bicara tentang banjir, yang ketiga tentang angin. Tentu ini bukan angin biasa, adalah angin ribut. Adalah juga bukan sekedar hujan, bukan sekedar banjir, tapi keadaan yang sangat buruk yang digambarkan bisa merusak. Bahkan dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat terakhir, sangat hebatlah kerusakannya. Artinya sebuah keadaan yang sangat buruk, sebuah pencobaan dan semua yang tidak baik itu bisa merusak dasar bangunan. Tidak hanya dasar, di Alkitab sebenarnya tidak hanya bicara tentang dasar bangunan, tapi juga bangunan yang ada di atasnya.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami dalam beberapa waktu ini keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan tidak menyenangkan, yang mendatangkan rasa takut dan khawatir. Tapi tidak hanya bicara tentang wabah, tidak hanya bicara tentang sakit penyakit, tapi bicara tentang persoalan-persoalan dalam diri kita, persoalan-persoalan dalam diri keluarga kita, orang tua yang mengurusi anak-anaknya, dan anak-anak yang berhubungan dengan orang tua atau sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, di mana kita diberhadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Seperti sesuatu yang dapat menggoncangkan, menggoyahkan, menggeser, atau bahkan merubuhkan. Artinya bahwa keadaan-keadaan yang tidak baik itu bisa membuat kita menjadi bubar, menjadi orang yang tidak punya pegangan, menjadi orang yang tidak punya kepercayaan, tidak lagi mengingat Tuhan Yesus, tidak lagi mengingat untuk berdoa, tidak lagi mengingat ibadah. Bapak Ibu Saudara bisa dapat melihat, mengenali keadaan kita jika kita mulai malas untuk berdoa, mulai malas untuk baca firman Tuhan, apalagi teman-teman yang sudah biasa menyembah di dalam roh dan kemudian mulai tidak ada antusias lagi untuk menyembah di dalam roh melalui atau sejak saudara-saudara mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik itulah yang dimaksudkan dengan ayat 25. Sehingga bangunan yang kita bangun di atasnya itu bahan-bahannya menjadi rusak. Memang kita percaya bahwa batu itu bicara Yesus. Dan saya yakin bahwa ketika kita ibadah, ketika kita melayani, ketika kita bekerja, kita sebenarnya sudah belajar, berjuang. Kalau kita katakan Anda tidak membangun dasar di atas Yesus, mungkin kita sedang mengolok-olok orang lain. Tapi yang tahu dasar kita itu dasar kita yang kita bangun itu adalah dasar yang benar, adalah batu, adalah Yesus, dan seluruh kebenarannya itu akan teruji dalam kurun waktu melalui berbagai keadaan yang tidak baik ini. Sekali lagi, ini akan mengakibatkan sesuatu yang rusak, roboh, bahkan hebatlah kerusakannya. Artinya berantakan semuanya. Nah, malam ini saya mau mengajak, apakah Bapak Ibu Saudara telah memilih bahan-bahan yang benar, bahan-bahan yang bijaksana, bahan-bahan yang mulia, yang menghasilkan jenis bangunan yang tahan. Dan itu tergantung dari pilihan-pilihan kita. Kita senang bahwa Bapa di surga di dalam Yesus itu memberi kebebasan juga buat kita untuk berkarya, berpikir, belajar dengan berbagai pengetahuan dan semuanya. Tapi ingat, jika hal-hal itu tidak merupakan referensi kebenaran di dalam Yesus, itu tidak akan teguh. Atau semua apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu baik atau benar sekalipun, tapi kalau hatimu, sekali lagi saya berkata, ketika hatimu tidak melakukan dengan segenap hati, tidak dengan imanmu, maka ini juga bukan bangunan yang dibangun dengan bijaksana. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan tanpa iman, tanpa percaya bahwa kita lakukan seperti kepada Tuhan dan oleh karena Yesus, maka itu akan berantakan. Nah, malam ini saya mau mengajak kepada kita, sementara kita merenung, berdoa di rumah, mari kita lihat jenis bangunan seperti apa yang kita miliki. Apakah kita menjadi orang-orang yang bijaksana selama ini? Misalnya, Bapak Ibu, kita akan belajar contoh begini. Bapak Ibu yang selama ini sudah berdoa, senang berdoa, bahkan beberapa sampai bisa mendengar atau mengerti hikmat Tuhan. Tetapi kemudian ketika keadaan ini terjadi, semua yang tidak baik di dalam rumahmu, di dalam sekelilingmu, atau wabah yang terjadi ini membuat hatimu terganggu untuk kembali bisa melakukan doa-doa yang seperti kita lakukan selama ini, artinya kita goncang. Bapak Ibu yang selama ini yakin bahwa Tuhan menolongku, Tuhan bekerja, doaku dijawab. Tapi kemudian apa yang kita doakan tidak segera terjadi. Dan teman-teman mulai memikirkan, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Dan kemudian mulai cari hal-hal yang lain. Kita sedang mengumpulkan pasir-pasir di dalam diri kita untuk membangun kepercayaan kita. Ingat, tidak ada yang bisa menilai apakah yang saya lakukan benar atau tidak. Hanya Roh Kudus yang di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian dan pencobaan itu akan membuktikannya.
Nah, malam ini saya mau mengajak kepada kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kalau beberapa waktu yang lalu, mungkin kita ternyata tidak sungguh-sungguh mempergunakan waktu-waktu, menggunakan ibadah-ibadah, menikmati ibadah-ibadah dengan cara yang benar, maka ini waktunya. Memang saya yakin kita telah membangun dengan doa di dalam nama Yesus. Tapi sesudah kita berdoa di dalam nama Yesus, datang firman kepada kita, kita tidak hanya mendengar saja, kita tidak lakukan. Memang kita pergi ke gereja, kita juga berkata, Yesus Engkau baik. Kita juga berdoa, Tuhan tolong saya. Tapi ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita tidak percaya dan kita tidak melakukannya. Ini sama dengan ketika kita membangun di atas pasir, kita tidak bijaksana. Nah, saya mau mengajak kepada semua kita, Bapak Ibu Saudara, ayo yakinlah bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sempurna. Yesus yang telah nyata di dalam firman Tuhan itu sempurna, mengatur seluruh segi kehidupan kita dalam hal yang paling kecil sekalipun. Bahkan kalau kita membaca ilmu pengetahuan, Bapak Ibu Saudara akan mendapati bahwa orang-orang pinter, orang-orang yang menemukan berbagai-bagai hal yang hebat itu ternyata berakar dari bijaksana di dalam Alkitab. Karena Alkitab memberi informasi-informasi yang supranatural, baik tentang alam semesta ini, tentang kelemahan sakit penyakit, termasuk juga dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memiliki jawabannya. Amin. Nah, membangun dasar iman ini adalah membangun dengan bijaksana. Ini adalah yang pertama, tetap akuilah Tuhan di dalam segala sesuatu. Itu terbukti atau tidak terbukti, nyata atau tidak nyata pada waktu kita sedang datang hujan, sedang datang banjir, sedang datang angin. Beberapa kita menjadi lemah beberapa waktu ini ketika mendengar banyak hamba-hamba Tuhan juga membicarakan tentang kontroversi, perbedaan ini dan perbedaan itu. Dan kita akhirnya menjadi ragu, kita menjadi bimbang. Itu artinya bahwa bangunan yang Anda bangun itu bukan dari batu, tapi dari kumpulan pengetahuan yang meragukan. Ketika diterpa oleh angin, itu akan bubar. Ketika diterpa oleh hujan, itu akan hanyut. Diterpa oleh banjir, itu akan hilang. Semua kesusahan, kesukaran, baik dari sisi kehidupan manusiawi, baik dari sisi kehidupan rohani, akan ada kekacauan-kekacauan. Kita mendengar ada banyak bapak-bapak yang berdebat tentang kebenaran. Dan kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu. Apa artinya? Artinya bahwa kita sedang atau belum menemukan jenis kebenaran yang sejati. Alkitab berkata, Paulus mengajar kepada kita bahwa dasar bangunan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak bisa dibantah. Dan saya yakin tiap-tiap kita yang berdoa, tiap-tiap kita yang belajar firman Tuhan, tiap-tiap kita yang melayani ibadah, selalu berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi Alkitab berkata, jika setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ada orang yang mendengar, berdoa, mendengar, tetapi tidak melakukannya. Itu kita membangun tidak di atas batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang baik ini kita bisa merenung. Sudahkah kita bijaksana selama ini memilih dasar itu? Saya imani di dalam nama Yesus, Bapak Ibu telah memilih dasar iman yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi selanjutnya, apakah Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara, itu mendengar dan melakukannya? Ada banyak orang suka memilih-milih. Oh, kalau yang mengajar hamba Tuhan ini, saya setuju, oke. Dia bijaksana, benar. Kalau hamba Tuhan yang ini belum tentu, saya tidak ikuti. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa bukan siapa yang berbicara, tetapi kalau itu firman Tuhan, kita harus berkata ya dan amin, dan kita harus lakukan. Karena kita mendengar firman dan melakukannya. Kita mendengar dari mana? Dari mana saja.
Hari ini kan Yesus tidak bicara kepada kita face to face seperti al-lahiriah ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Tapi Yesus bisa berbicara melalui firman Tuhan, bicara melalui hamba-hamba Tuhan, bicara dengan orang-orang percaya, melalui orang-orang percaya, bahkan melalui orang-orang yang paling sederhana. Ketika dia mengucapkan firman Tuhan, kita berkata amin, dan kita kerjakan. Kita tidak boleh memandang rupanya, oh kalau ini hebat, amin. Yang lain, oh itu hamba Tuhannya nggak bisa. Tidak, bukan hamba Tuhannya, tapi firman-Nya. Nah, kita bijaksana dalam memilih firman Tuhan. Saya rindu kita belajar, ayo kita merenungkan apakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh telah mempercayai Yesus dan seluruh kebenarannya. Apakah firman Tuhan yang kita bicarakan, kita diskusikan, yang kita dengar itu akhirnya kita lakukan? Atau kita ketika kita mengalami pencobaan ujian yang tidak baik itu, kita sudah berdoa, sudah didoakan, tapi ternyata kita belum bisa percaya penuh, dan kemudian Bapak Ibu Saudara mulai mengumpulkan pasir-pasir dari mana-mana, dan seolah-olah itu akan menolong kita. Ingat, saya tidak ingin sampaikan tidak sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak boleh belajar atau tentang pengetahuan yang baik di dunia ini. Tidak. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, baik dari hal pengetahuan, kebijaksanaan, itu harus dimulai dari keyakinan bahwa semua datang dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah dasar. Jika Bapak Ibu melakukan hal-hal yang kelihatannya baik atau benar menurut ilmu pengetahuan terhadap masalahmu di rumah, terhadap penyakitmu, terhadap keadaan anak-anakmu, terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, tetapi hatimu sedang berkata, ini tidak berasal dari Tuhan, atau hatimu tidak yakin dengan apa yang kau kerjakan, maka itu adalah pasir. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya rindu bahwa ayo kita bercermin, kita merenung apakah yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang bijaksana. Saya mendapati ada dua hal bijaksana yang kita bangun selama ini, yang diuji oleh Tuhan adalah, yang pertama adalah bijaksana dalam hal kita membangun diri dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun diri bijaksana dengan sesama saudara, keluarga, dan jemaat Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak orang membangun dasar imannya kepada Yesus itu untuk apa-apa yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa ketika saya melayani Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh, saya memberi, maka saya juga akan mendapatkan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara tidak sadar ini seperti barter. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, sementara kita sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan, Anda akan kecewa. Dan ketika Anda kecewa, artinya bangunan yang Anda bangun itu keliru. Jadi ketika kita ibadah, kita melayani Tuhan, kita beribadah capek mungkin, berkorban mungkin waktu dan tenaga, kita sudah lakukan kebenaran, ternyata kebenaran itu belum nyata dan kita menjadi kecewa. Bapak Ibu, ini bagian daripada bahan bangunan yang diuji oleh hujan, oleh banjir, dan oleh angin, oleh sakit penyakit, oleh banyak persoalan, oleh banyak keadaan yang tidak baik. Kita tidak teruji. Artinya ketika Anda ibadah kepada Yesus Tuhan, tidak dalam kesadaran untuk meninggikan Dia, dalam mempersembahkan semua yang baik dalam diri kita sebagai ucapan syukur, tapi pemberian-pemberian kita kepada Tuhan seperti kita sedang memancing Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita. Tentu ini bukan hal yang baik, ini tidak tulus hati. Kita melakukan pekerjaan pelayanan kepada Yesus Tuhan itu karena rasa syukur kita, karena Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah mengampuni dosa kita, Dia telah memberi jalan keselamatan bagi kita, dan tidak hanya itu, Dia memberikan jaminan untuk masa depan yang indah. Yang kedua, kita bisa lihat dari bangunan kita dengan sesama kita. Apakah Bapak Ibu Saudara dengan keadaan yang tidak baik ini membuat hubungan kita satu dengan yang lain menjadi tidak baik? Kita tidak bisa lebih dekat lagi, ya. Ini karena disuruh ibadah tidak boleh kumpul, tidak bisa kumpul.
Ini menyedihkan. Ada beberapa yang memang sedih dan akhirnya rindu untuk berkumpul. Ya, saya pikir ini bangunannya bagus. Tapi ada orang yang kesempatan, ya. Kesempatan karena nggak kumpul, nggak ketemu, ya sekalian. Ini artinya dasar bangunan kasih yang kita bangun kepada saudara kita teruji tidak benar. Dan kita berdoa, kalaupun kita sementara ini tidak berkumpul, tidak lagi menyembah bersama-sama, tidak saling bekerja sama dalam artian pelayanan-pelayanan fisik, tidak berarti kita tidak bisa saling nyambung hati kita. Itu penting. Selanjutnya, apa-apa yang kita sudah kerjakan bagi orang lain, apa-apa yang kita lakukan, pelayanan, pemberian, perbuatan baik, apa saja kita lakukan kepada orang lain, dan kemudian datang hujan, datang banjir, datang angin, tiba-tiba berubah semuanya, dan kita akhirnya menjadi kesal dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Itu artinya dasar bangunan kita sedang diuji. Kita sedang tidak muncul sebagai emas, kita tidak muncul yang sejati. Nah, saya ingin berdoa, kita sama-sama berdoa supaya melalui keadaan-keadaan ini, keadaan rohani kita justru dibangun. Saya percaya, saya berdoa, saya merindukan sesudah keadaan-keadaan ini lalu, lepas, Paskah itu lalu, akan muncul hal-hal yang luar biasa. Ada iman yang tumbuh di tiap-tiap pribadi, ada iman yang tumbuh di tiap-tiap keluarga, akan ada kebangunan rohani. Kenapa? Karena kita telah kembali merefresh dasar-dasar bangunan kita melalui ibadah-ibadah, melalui kebenaran-kebenaran yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari ini, malam hari ini, jadilah kita orang yang bijaksana. Kalau selama ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengar nasihat, Anda tidak melakukannya, atau mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar sharing firman Tuhan, dan Anda melihat siapa yang berbicara dan Anda tidak melakukannya. Mari hari ini belajar bijaksana. Firman Tuhan itu harus menjadi pilihan yang utama. Kebenaran itu harus menjadi pilihan yang utama. Saya yakin Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tapi Alkitab ini kebenarannya satu iota pun tidak akan hilang. Artinya bahwa kebenaran firman Tuhan ini jika kita lakukan dengan iman, itu akan menghasilkan hal-hal yang sejati, yang tidak mudah rusak, tidak mudah hilang, tidak mudah runtuh, tapi tetap indah, justru muncul seperti emas. Apapun yang Bapak Ibu lakukan hari-hari ini, mari dasari di dalam nama Yesus. Apapun Bapak Ibu lakukan hari-hari ini, dasari bahwa firman itu adalah yang utama. Yang terakhir, dasari dalam keyakinan. Lakukan segala yang kita kerjakan dengan iman, di dalam iman, oleh karena nama Yesus yang sudah ada dalam diri kita dan tidak keluar dari sana. Tidak ada di bumi ini yang melebihi dari seluruh kebenaran. Kalau ada kebenaran yang lain, itu adalah bagian dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah berikan dan terurai dari semua pengetahuan. Tapi akhirnya adalah kita bijaksana bahwa hati kita tahu hati kita, iman kita sedang percaya penuh dengan apapun yang kita lakukan. Artinya kita bijaksana, sedang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa, kita belajar melakukan hal firman Tuhan yang paling sederhana. Mulai dari hati kita, diri kita, kepada orang-orang sekeliling kita, di rumah kita, di antara jemaat Tuhan dan keluarga kita, dan sampai kepada negeri kita, Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Akhirnya kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu Bapa di surga. Roh Kudus yang manis, mari berkarya di hati kami, di pikiran kami semuanya. Kami berdoa, kesempatan yang baik, kami boleh merenung, kesempatan yang baik, Engkau boleh menyatakan cahaya kebenaran-Mu, supaya kami tahu dasar-dasar bangunan yang kami sudah pilih, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, dan kami membangun di atas batu, yaitu Tuhan Yesus, tapi juga menaruh bahan-bahan bangunan yang sejati, yang tidak mudah lemah, tidak mudah rusak, yaitu kebenaran-Mu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati semua kami
di rumah kami masing-masing. Yang lemah beri kekuatan, yang sedih beri penghiburan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan beri kecukupan, yang sedang bimbang, sedang ragu-ragu, Roh Kudus teguhkan hati kami semuanya. Yang kami sedang berbuat keliru salah, ampuni kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkati firman-Mu, berkati semua kami yang mendengar dimanapun kami berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi, menolong kita, memberi damai sejahtera malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. In your hands, I surrender.